Jadi ketika kita bikin usaha kuliner, kita itu harus fokus pada strategi yang stabil dan juga jangka panjang. Jadi nggak cuma short term tapi juga long term ya. Jadi jangka panjang itu bagus. Pertama adalah apa yang stabil sih? Yang pertama adalah produknya terlebih dahulu. Jadi produk itu harus stabil ya. Untuk permintaan produknya itu stabil di lokasi tertentu. Contohnya misalkan kalau di Jawa sendiri itu mungkin ada ayam geprek itu cukup stabil ya, bakso mie ayam itu stabil. Ada juga yang nggak stabil, ada beberapa yang nggak stabil ya. Jadi ini nggak cocok kalau misalkan untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan anda ingin cuan cepet ya, cepet, tapi kemudian tutupnya juga cepet dan juga ganti produknya cepet, ya anda bisa cari produk-produk yang viral. Contohnya seperti ini ya, es kepal Milo. Es kepal Milo itu viral ya, langsung des seperti ini naik kemudian hilang ya es kepal Milo. Kemudian kalau ayam geprek enggak ya, ayam geprek misalkan ayam geprek ini masih stabil ya sampai sekarang. Ya, ini menggunakan Google Trend, jadi anda bisa gunakan Google Trend untuk cek untuk trennya. Yang lainnya seperti kromboloni ya, kromboloni itu juga sempat viral juga itu setahun 5 tahun yang lalu ini ya, tahun berapa ini? 2013, 2023 itu kromboloni itu sempat sangat viral dan kemudian sekarang sudah habis juga ya. Sekarang untuk pencariannya sudah nggak lagi viral ya. Jadi kalau misalkan anda jualan kromboloni sekarang itu nggak cocok ya. Goyong juga sama, goyong juga sekarang sudah turun juga. Jadi untuk produk itu harus yang apa namanya stabil untuk permintaan pasarnya di lokasi tertentu. Dan setiap lokasi itu beda-beda ya untuk permintaannya ya. Misalkan anda mungkin di lokasi di desa, misalkan di desa di mana kebanyakan penduduknya adalah orang tua. Mungkin permintaan yang stabil itu adalah produk-produk makanan tradisional. Itu mungkin akan stabil ya. Sedangkan kalau misalkan di kota, mungkin yang stabil itu adalah makanan-makanan yang disukai oleh anak-anak muda mungkin ya. Jadi setiap daerah itu juga beda-beda. Jadi Anda harus pertimbangan dulu untuk ketika di lokasi tersebut, lokasi itu kelihatannya di sini yang permintaannya stabil apa ya produknya ya. Seperti itu. Itu yang produk pertama ya. Kemudian kalau misalkan yang selanjutnya adalah yang harus stabil itu adalah preferensi konsumen. Jadi kita harus fokus pada strategi yang jangka panjang itu tetap stabil ya preferensinya. Misalkan seperti contoh ya, konsumen itu preferensinya adalah ingin makanan yang enak. Jadi ingin makanan enak itu stabil ya. 10 tahun kemudian juga insya Allah juga orang juga inginnya itu adalah makanan yang enak. Ya jadi Anda harus bikin makanan yang enak. Jadi targetnya Anda bikin strategi makanannya adalah gimana caranya makanan saya itu enak dan disukai oleh konsumen. Dan setiap daerah itu juga beda-beda. Ada daerah yang sukanya pedas, ada daerah yang nggak suka pedas. Ada juga daerah yang sukanya itu yang creamy ya, kayak gimana gitu ada ya. Jadi Anda harus menyesuaikan dengan lidah konsumen Anda di lokasi tertentu. Jadi Anda ingin enak, kemudian juga dipengaruhi juga oleh kompetitor di sana. Jadi kalau misalkan di suatu daerah itu sudah ada kompetitornya, itu akan jadi benchmark rasa yang diinginkan oleh konsumen. Kalau misalkan Anda di daerah Anda ingin jualan bakso misalkan, Anda cari bakso yang paling ramai di lokasi Anda. Ya itu adalah benchmark rasa enak yang ada di lokasi tersebut. Jadi Anda harus bikin yang lebih enak daripada itu. Yang saja adalah tidak membosankan. Tidak membosankan ini adalah yang bisa dimakan terus menerus ya dan nggak bosan. Nah ini sebenarnya nggak ada ya. Setiap orang pasti akan ada rasa bosan. Jadi solusinya adalah bikin produk yang demandnya ada, tapi Anda bikin varian-varian baru yang ada di produk tersebut, sehingga orang tersebut itu nggak bosan ya. Misalkan ada jualan bakso dan bakso Anda itu mungkin kadang kalau misalkan ada penurunan penjualan, itu Anda bisa membuat produk varian baru, misalkan bakso mercon atau apa ya. Tapi hanya untuk waktu tertentu saja. Jadi nggak terus-terusan. Jadi waktu tertentu itu ada gitu kan. Jadi bukan produk utama Anda bakso mercon. Kalau bakso mercon kemungkinan juga akan turun ya. Saya cek ya coba. Bakso mercon. Bakso mercon apakah ya bakso mercon itu ya trennya juga pernah tren, sekarang sudah turun juga ya. Kita akan remove ya. Masih ada yang nyari, cuma itu ya sekarang sudah agak itu, tapi masih stabil ya. Jadi bakso mercon masih cukup stabil. Seperti itu. Bakso keju ya itulah ya, Anda bisa cari sendiri di Google Trend. Kemudian mudah didapat itu adalah keinginan konsumen ya, dan ini insya Allah stabil juga. Jadi orang juga ingin makanan yang mudah didapat, pengen dapatnya gampang ya, murah dapatnya juga gampang. Dan yang terakhir adalah murah ya. Kalau murah ini sangat perspektif sekali. Jadi setiap orang menganggap sesuatu itu murah atau enggak itu sangat perspektif. Mungkin bagi satu orang itu murah, bagi orang lain itu mahal. Tergantung
berapa uang yang dimiliki, dan juga benchmark pasar sendiri. Kalau misalkan di suatu daerah itu nasi goreng merah, misalkan nasi goreng merah harganya 15.000, ya kalau misalkan Anda jual 100.000 juga itu mahal itu kan, dengan produk yang sama. Jadi yang adalah preferensi dari konsumen sendiri ya, atau kemampuan keuangan konsumen. Jadi konsumen itu kalau yang misalkan uangnya banyak, itu juga ketika ngelihat katakanlah nasi goreng harga 20.000 itu masih murah ya. Tapi kalau misalkan untuk kalangan menengah ke bawah, melihat nasi goreng 20.000 itu harganya agak sedikit mahal. Jadi perspektifnya beda. Seperti itu. Dan ini adalah apa namanya dari Jeff Bezos ya. Jeff Bezos itu ini quote-nya. Dia bilang kalau misalkan kamu bisa bikin bisnis strategi itu seputar hal-hal yang stabil ya di waktu ya. Jadi seperti ini. Anda bisa cek sendiri ini dari Startup Bell ini. Ini juga lumayan bagus. I very frequently get the question. Anda cek sendirilah ya kan. Kayak gitu.